Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita masih diberikan kesehatan, keimanan, dan juga kenikmatan hidup. Dan tidak lupa juga, mari kita aturkan salawat kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi petunjuk bagi umat manusia dari alam jahiliyah menuju jalan yang benar, yakni agama Islam. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi materi hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mada. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai semester 6 dengan nomor mahasiswa 1820060450 pada lokal A non-reguler. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pajak dan kekayaan negara. Yang pertama, kita bahas dulu tentang pengertian pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan juga untuk kepentingan negara. Maka dari itu, pajak bersifat wajib bagi setiap warga atau orang yang ada di dalam negara, baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Sebagai instrumen negara, pengertian pajak memiliki beberapa ciri dan sifat. Yang pertama adalah sifatnya yang wajib dan memaksa. Artinya itu, setiap warga negara yang dinilai mampu secara subjektif dan juga objektif harus membayarkan pajak sesuai ketentuan yang sudah ada, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak usaha. Itu adalah contoh pajak yang diterapkan pada perorangan. Kemudian, yang kedua, warga negara yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan dari negara secara langsung. Namun, imbalan itu bisa berupa pembangunan jangka panjang, kenyamanan dalam menggunakan fasilitas, serta jaminan kesejahteraan atau kesehatan bagi masyarakat umum. Yang ketiga, pemungutan pajak diatur dalam undang-undang negara, yang berarti pemungutan pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan pelanggar yang tidak membayar pajak wajib membayarkan denda atau mendapatkan sanksi dari negara. Nah, adapun pengertian pajak secara ekonomi adalah berpindahnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, negara mendapatkan kemampuan secara ekonomi untuk menyediakan fasilitas umum. Sementara itu, dari segi hukum, masyarakat sebagai warga negara yang terkait hukum untuk tetap wajib menyetorkan pajak kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebaliknya, negara pun juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak tersebut untuk penyelenggaraan dan fasilitas pemerintahan. Baik, yang kedua, upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan pajak dan kekayaan negara. Mari kita bahas dulu yang pertama, upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain, pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Di sisi lain juga nih, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Adapun pajak mempunyai fungsi tersendiri juga. Mari kita bahas. Yang pertama, fungsi anggaran, yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai,
belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Yang kedua, fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak ini. Contohnya, dalam rangka penanaman modal, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, yang diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi juga terhadap produk luar negeri. Yang ketiga, fungsi stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjadikan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, sehingga penggunaan pajak yang menjadi efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi retribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik, yang ketiga, jenis pajak dan penggunaannya. Jadi pajak itu kemana aja sih gitu, ya kan? Mari kita bahas. Pajak menurut jenis memiliki pengertian yang berbeda-beda. Pengertian pajak bisa dilihat berdasarkan sifat, subjektif dan objektif, dan juga lokasi pemungutannya. Yang pertama kita bahas dulu nih, berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Nah, pajak langsung itu merupakan pajak yang langsung dibebankan kepada wajib pajak secara berkala. Yang termasuk dalam pajak langsung adalah pajak bumi dan pembangunan, PBB, dan pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung hanya dikenakan saat waktu tertentu. Contohnya, pajak penjualan barang mewah yang hanya terjadi apabila pemilik menjual barang mewahnya. Nah, adapun berdasarkan subjek dan objek pajak, yaitu menjadi dua juga nih. Yang pertama, pajak objektif. Pajak yang dikenakan atas sebuah objektif. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak impor, bea cukai, dan lain-lain. Yang kedua, pajak subjektif, yaitu pajak yang dibebankan kepada subjek. Contohnya adalah pajak penghasilan PPH dan pajak kekayaan. Dan yang terakhir adalah berdasarkan instansi. Berdasarkan instansi ini juga membebankan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pusat dan daerah. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal terkait, pajak pertumbuhan nilai, pajak penghasilan, dan pajak bumi dan pembangunan. Kemudian masuk ke dalam jenis ini. Yang kedua, pajak daerah. Pajak jenis ini disetorkan kepada pemerintah daerah atau Pemda. Yang terkena pajak ini tentunya hanya masyarakat dalam wilayah pemerintahan daerah tersebut. Contohnya nih, seperti tingkat provinsi, kayak pajak kendaraan, pajak bea balik nama kendaraan, pajak rokok, dan bahan bakar bermotor. Kalau untuk kabupaten, biasanya pajaknya pajak hotel, restoran, hiburan, dan penerangan jalan. Atau juga ada nih sebagai pajak parkir. Kemudian, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengelola penerimaan pajak yang dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, pajak disetorkan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk dikelola menjadi pengeluaran negara yang efektif, efisien, serta berguna bagi publik. Jadi, kesimpulannya adalah jalannya suatu negara
juga bisa ditentukan oleh taat atau tidaknya rakyat terhadap pajak ini. Karena dengan pendapatan yang lancar, pembangunan negara pun akan terus berlanjut ke arah yang lebih maju. Nah, sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita tetap harus taat pada pajak. Oke? Dan terakhir saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi saya pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.